Baik, selamat siang Ibu Nutsmatulaili, selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini saya akan memberikan video tutorial terkait tata cara untuk melakukan analisis regresi berganda dari data skripsi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Data skripsi yang akan saya lakukan analisis regresi berganda ini diambil dari skripsi kakak tingkat saya dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Nah, kakak tingkat saya yang saya ambil skripsinya ini merupakan jurusan akuntansi. Untuk sebelum saya melakukan analisis ini, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Christian Panjaitan, nomor induk mahasiswa 2404226074462. Saya dari kelas offering M, jurusan akuntansi. Berikut ini adalah data untuk variabel X1 sistem pengendalian internal. Bisa dilihat teman-teman sekalian berstable sama ini sebanyak 30 data. Yang kedua variabel X2 sistem pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan data sebanyak 30 dan variabel X3 sumber daya manusia dengan data sejumlah 30 dan variabel Y kualitas laporan keuangan ini datanya juga sama sejumlah 30. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke tutorial uji validitas. Tutorial pertama yang akan saya berikan adalah uji validitas yang bertujuan untuk menguji apakah suatu data valid atau tidak. Tata caranya itu klik analyze, lalu klik correlate, lalu klik bivariate. Nah, ini kita pindahkan terlebih dahulu. Kita pindahkan variabel X1 yang akan kita analisis validitas terlebih dahulu. Lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian berstay bunut Matulaili. Ini adalah output uji SPSS untuk variabel X1 sistem pengendalian internal. Untuk cara uji validitasnya itu bisa dilihat pada dua komponen ini. Yang pertama nilai seek to tell, yang kedua nilai person correlation atau R hitung. Di mana suatu data dapat dikatakan valid jika nilai seek to tell itu kurang dari 0,05 atau 5%. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nusmatulaili untuk nilai seek to tell dari variabel X1.1 sampai X1.14 itu semuanya kurang dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data pada variabel X1 atau sistem pengendalian internal dari segi nilai seek to tell itu datanya valid. Selanjutnya kita lihat dari nilai person correlation atau R hitung, di mana suatu data dapat dikatakan valid jika R hitung itu lebih dari R tabel. Untuk nilai R tabelnya sendiri, kita bisa lihat pada total N atau frekuensi dari data pada variabel X1, di mana total N-nya itu sebanyak 30, maka kita cari di R tabel untuk N sama dengan 30 dengan taraf signifikansi 5%. Ini adalah untuk R tabelnya. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian berstay Sematulaili, ini adalah nilai R tabel untuk N sama dengan 30 dengan taraf signifikan 5% yaitu 0,361. Maka suatu data dapat dikatakan valid jika nilai output R hitung dari SPSS tadi itu lebih dari 0,361. Kita lanjut. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian berstay bunut Sematulaili, ini nilai R hitung atau person correlation dari variabel X1.1 sampai X1.14 itu semuanya lebih dari 0,361. Maka dapat disimpulkan data pada variabel X1 atau sistem pengendalian internal mulai dari nilai signifikansi tutel sampai nilai person correlation atau R hitung itu semuanya memenuhi uji validitas. Sehingga dapat disimpulkan data pada variabel X1 atau sistem pengendalian internal itu datanya valid. Selanjutnya saya akan berikan tutorial untuk uji validitas pada variabel X2. Kita kembali lagi ke output SPSS tadi. Caranya itu sama, klik analyze, correlate, bivariate, kita pindahkan yang sudah kita analisis ini. Lalu kita pindahkan variabel X2. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian berstay bunut Sematulaili, ini adalah output dari variabel X2 atau pemanfaatan sistem informasi akuntansi untuk uji validitas. Untuk melakukan uji validitas bisa dilihat dari nilai seek to tell dan nilai person correlation atau R hitung. Di mana nilai seek to tell
pada variabel X2 mulai dari X2.1 sampai X2.9 itu semuanya kurang dari atau lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan untuk nilai siktutel pada uji validitas pada variabel X2 pemanfaatan sistem informasi akuntansi itu datanya valid karena nilai siktutelnya itu kurang dari 0,05 mulai dari variabel X2.1 sampai X2.9. Selanjutnya untuk nilai person correlation atau R hitung, di mana suatu data dapat dikatakan valid jika nilai R hitung itu lebih dari R tabel. Untuk R tabelnya yaitu sama 0,361. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili untuk nilai R hitung atau person correlation pada variabel X2 itu semuanya lebih dari 0,361. Sehingga dapat disimpulkan data pada variabel X2 pemanfaatan sistem informasi akuntansi mulai dari uji segi nilai siktutel dan nilai R hitung atau person correlation itu datanya valid. Maka dapat disimpulkan data pada variabel X2 atau pemanfaatan sistem informasi akuntansi semua datanya valid. Selanjutnya, uji validitas pada variabel X3. Kita kembali lagi ke output SPSS-nya. Caranya itu sama. Kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita pindahkan variabel yang sudah kita analisis ini. Lalu pindahkan variabel X3. Klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Ini adalah output uji validitas untuk variabel X3 sumber daya manusia. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili, ini adalah output uji validitasnya. Nah, untuk melakukan uji validitas pada variabel X3 sumber daya manusia, itu nilai siktutelnya mulai dari variabel X3.1 sampai X3.9. Itu nilai siktutelnya semua kurang dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data pada variabel X3 atau sumber daya manusia dari segi uji nilai siktutel itu datanya valid, dikarenakan nilai outputnya kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk uji nilai R hitung atau person correlation, dapat disimpulkan data valid jika nilai R hitung itu lebih dari R tabel. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili, ini untuk uji validitas pada variabel X3 mulai dari X3.1 sampai X3.9. Nilai R hitung atau person correlation-nya itu semua melebihi 0,361. Maka dapat disimpulkan data pada variabel X3 atau sumber daya manusia dari segi uji nilai signifikansi tutel dan nilai person correlation atau R hitung itu datanya valid karena memenuhi semua kriteria yang ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan semua data pada variabel X3 atau sumber daya manusia itu datanya valid. Selanjutnya akan saya berikan tutorial untuk uji validitas pada variabel Y. Kita kembali lagi ke output SPSS-nya. Caranya itu sama. Klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita pindahkan yang sudah kita analisis ini. Dan kita pindahkan variabel Y. Lalu klik OK. Ini untuk output SPSS-nya. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili, ini adalah output SPSS dari variabel Y, kualitas laporan keuangan, di mana nilai siktutel mulai dari variabel Y1 sampai dengan Y12, itu nilai siktutelnya semua kurang dari atau lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data pada variabel Y atau kualitas laporan keuangan dari segi nilai siktutel itu datanya valid. Dikarenakan nilai outputnya kurang dari 0,05 secara keseluruhan atau 5%. Selanjutnya, untuk uji nilai person correlation atau R hitung di mana suatu data dapat dikatakan valid jika nilai R hitung itu lebih dari R tabel. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili, untuk nilai person correlation atau R hitung mulai dari variabel Y1 sampai Y12 itu semuanya lebih dari 0,361. Sehingga dapat disimpulkan data pada variabel Y atau kualitas laporan keuangan mulai dari uji nilai signifikansi total dan nilai person correlation atau R hitung itu datanya valid karena telah memenuhi dua uji yang telah ditentukan tadi. Sehingga keseluruhan data pada variabel Y atau kualitas laporan keuangan itu semua datanya valid. Selanjutnya akan saya berikan tutorial untuk terkait tata cara melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah suatu data penelitian itu andal atau tidak. Jika data andal, maka dapat dikatakan data itu lolos uji reliabilitas. Berikut ini adalah tutorialnya.
Kita kembali ke output SPSS tadi. Untuk tata caranya yaitu klik Analyze. Untuk uji reliabilitas ini agak sedikit berbeda. Lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Nah, ini kita pindahkan variabel X1 yang kita analisis terlebih dahulu. Ini tidak perlu dengan totalnya. Pastikan alpha sudah diketik, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil analisis reliabilitasnya. Bisa dilihat teman-teman sekalian berserta Ibu Nutsmatulaili, ini adalah hasil uji reliabilitas untuk variabel X1 atau sistem pengendalian internal, di mana suatu data dapat dikatakan lolos uji reliabilitas jika nilai Cronbach alpha pada variabel X1 lebih dari 0,6. Bisa dilihat teman-teman sekalian berserta Ibu Nutsmatulaili, nilai Cronbach alpha dari variabel X1 atau sistem pengendalian internal ini sebesar 0,9, di mana nilai ini lebih dari 0,6. Maka dapat disimpulkan data pada variabel X1 atau sistem pengendalian internal itu secara keseluruhan lolos uji reliabilitas atau datanya andal. Selanjutnya akan saya berikan tutorial untuk uji reliabilitas pada variabel X2 atau pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Berikut ini adalah tutorialnya. Caranya itu sama, klik Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Kita pindahkan yang sudah kita analisis ini, lalu kita pindahkan variabel X2. Pastikan alpha sudah tertekan dan klik OK. Berikut ini adalah hasil outputnya. Bisa dilihat teman-teman sekalian berserta Ibu Nutsmatulaili, ini adalah hasil uji reliabilitas untuk variabel X2 atau pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Dapat disimpulkan suatu data dapat lolos uji reliabilitas jika nilai Cronbach alpha itu lebih dari 0,6, di mana nilai Cronbach alpha pada variabel X2 atau pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini sebesar 0,846, di mana nilai tersebut itu lebih dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan data pada variabel X2 atau pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini datanya andal atau lolos uji reliabilitas. Selanjutnya, untuk yang ketiga, tutorial uji reliabilitas untuk variabel X3. Berikut ini adalah tutorialnya. Tutorial yang sama yaitu klik Analyze, klik Scale, lalu klik Reliability. Kita pindahkan. Kita pindahkan variabel X3 yang akan dilakukan uji reliabilitas. Lalu klik OK. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas untuk variabel X3 sumber daya manusia, di mana nilai Cronbach alpha pada variabel X3 atau sumber daya manusia sebesar 0,79, di mana 0,79 ini lebih dari 0,6. Maka dapat disimpulkan data pada variabel X3 atau sumber daya manusia itu lolos uji reliabilitas atau datanya andal. Selanjutnya akan saya berikan tutorial untuk uji reliabilitas pada variabel Y atau kualitas laporan keuangan. Tutorial tata caranya itu klik Analyze sama klik Scale, lalu klik Reliability Analyze. Kita pindahkan. Dan kita klik ini. Lalu klik OK. Berikut ini adalah hasil output untuk uji reliabilitas pada variabel Y atau kualitas laporan keuangan. Bisa dilihat teman-teman sekalian berserta Ibu Nutsmatulaili, nilai Cronbach alpha dari variabel Y atau kualitas laporan keuangan sebesar 0,856, di mana nilai ini lebih dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan data pada variabel Y atau kualitas laporan keuangan itu datanya andal atau lolos uji reliabilitas, karena nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tutorial terkait tata cara untuk melakukan uji asumsi klasik.
Dalam uji asumsi klasik ini, pada umumnya ada 4 uji yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastistas, dan yang keempat ada uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini, karena data saya merupakan data kuesioner, maka tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Karena uji autokorelasi itu dilakukan ketika datanya bersifat time series. Sementara data yang saya analisis ini merupakan data kuesioner. Jadi, yang perlu dilakukan uji asumsi klasik itu hanya uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastistas. Yang pertama yang akan saya berikan tutorial yaitu terkait tata cara melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah data ini terdistribusi secara normal atau tidak. Berikut ini adalah tata caranya. Kita klik Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear. Nah, ini kita pindahkan terlebih dahulu. Total X1, X2, dan X3 sudah saya pindahkan dan untuk dependennya itu kita ganti dengan total Y. Lalu klik pastikan model sudah saya checklist, deskriptif sudah, collinearity diagnostik sudah. Untuk bagian plot, ini bagian spread dipindah ke X dan spreadsheet dipindah ke bagian Y. Dan pastikan histogram serta normal probability plot ini di checklist karena ini merupakan salah satu bagian dari uji normalitas. Selanjutnya, kita pilih unstandardized karena ini digunakan untuk menentukan sampel dari one sample Kolmogorov-Smirnov. Setelah sudah di checklist, kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Bisa dilihat teman-teman sekalian berstay bunut Matulaili ini ada output untuk uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik pada bagian pertama uji normalitas ini ada 3 komponen yang dilihat. Yang pertama itu ada grafik histogram, yang kedua ada grafik p-plot, dan yang ketiga ada one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk yang pertama ada grafik histogram ini. Jika grafik yang membentuk seperti gunung ini, maka dapat dikatakan datanya terdistribusi secara normal. Nah, bagaimana sih contoh grafik histogram yang tidak terdistribusi secara normal? Berikut ini adalah contohnya. Nah, ini adalah untuk contoh grafik histogram yang tidak terdistribusi secara normal. Jika membentuk grafik seperti ini, maka tidak terdistribusi secara normal. Akan saya lanjutkan ke hasil analisis tadi. Maka dapat disimpulkan grafik histogram ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita melihat dari grafik normal p-plot, di mana suatu data dapat dikatakan terdistribusi secara normal jika titik-titik yang ada pada grafik normal p-plot ini mengikuti arah garis diagonal. Bisa dilihat teman-teman sekalian berstay bunut Matulaili, titik-titik yang ada pada grafik normal p-plot ini mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan data kuesioner atau data penelitian yang saya analisis ini datanya terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita melihat dari uji normalitas pada one sample Kolmogorov-Smirnov. Karena di sini belum ada outputnya, berikutnya akan saya berikan tutorialnya. Kita kembali ke menu awal. Untuk tata caranya yaitu kita klik Analyze, kita klik pada bagian Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog, lalu klik One Sample QS. Nah, ini unstandardized residualnya saya pindahkan lebih dahulu. Nah, untuk melakukan One Sample Kolmogorov-Smirnov ini, unstandardized residualnya kita pindahkan ke Test Variable List. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Bisa dilihat teman-teman sekalian berstay bunut Matulaili ini adalah output uji normalitas untuk bagian one sample Kolmogorov-Smirnov, di mana suatu data dapat dikatakan terdistribusi secara normal jika nilai assigned signifikansi total pada output one sample Kolmogorov-Smirnov itu lebih dari 0,05 atau 5%. Bisa dilihat teman-teman sekalian berstay bunut Matulaili nilai signifikansi total pada one sample Kolmogorov-Smirnov ini sebesar 0,2, di mana nilai ini lebih dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data kuesioner atau data penelitian yang saya analisis ini semuanya terdistribusi secara normal dan memenuhi dari ketiga aspek uji normalitas tadi. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini sendiri kita lihat dari output yang koefisien. Nah, untuk output koefisien yang kita lihat itu
bagian collinearity tolerance dan nilai statistik VIF, di mana VIF ini merupakan singkatan dari variance inspection factor, di mana suatu data dapat dikatakan lulus uji multikolinearitas atau terdistribusi secara normal jika nilai tolerance pada output ini lebih dari 0,1 dan nilai statistik VIF ini kurang dari 10. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatullaili untuk nilai tolerance mulai dari variabel X1 sampai X3 ini semuanya lebih dari 0,1. Dan nilai statistik VIF pada variabel X1 sampai X3 ini semuanya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan ketiga variabel tadi mulai dari variabel X1 sistem pengendalian internal, variabel 2 pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan variabel ketiga sumber daya manusia ini datanya terdistribusi secara normal atau lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya untuk uji heteroskedastistas. Untuk uji heteroskedastistas ini ada dua komponen yang perlu dilihat. Yang pertama itu ada grafik scatter plot dan yang kedua ada uji Gletser. Untuk grafik scatter plot ini bisa dilihat pada output yang ini, di mana suatu data dapat dikatakan terdistribusi secara normal jika titik-titik yang ada pada grafik scatter plot ini terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan untuk nol yang berada di garis horizontal, serta berada di bawah nol dan di atas nol untuk garis yang vertikal. Karena titik-titik ini memenuhi pada hal yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan data kuesioner ini terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya saya akan berikan tutorial terkait tata cara untuk melakukan uji heteroskedastistas pada uji Gletser. Berikut ini adalah tutorialnya. Tutorialnya itu kita klik pada menu transform, lalu klik compute variable. Nah, ini saya hapus dulu, kita klik ABS res. Ini kita hapus. Lalu kita klik pada bagian arithmetic, lalu klik ABS. Nah, ini klik ABC sampai muncul di bagian numeric expression. Lalu kita klik pada bagian unstandardized. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, maka akan muncul output ABS res seperti ini. Untuk langkah selanjutnya melakukan uji Gletser adalah dapat kita lakukan dengan cara analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, untuk total Y-nya ini kita pindahkan, kita ganti dengan variabel ABS res. Nah, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatul, ini adalah hasil dari uji heteroskedastis untuk metode Gletser. Nah, yang kita lihat untuk metode Gletser ini adalah di bagian koefisien pada nilai sig, di mana suatu data dapat dikatakan lolos uji heteroskedastistas atau data terdistribusi secara normal pada bagian uji Gletser jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 atau 5%. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatullaili, nilai signifikansi pada ketiga variabel mulai dari variabel X1 sampai X3 ini lebih dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data kuesioner atau data penelitian yang saya analisis ini tidak terjadi gejala heteroskedastistas karena sudah memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan mulai dari grafik scatter plot sampai uji Gletser. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan tata cara tutorial yang terakhir, yaitu tutorial untuk melakukan analisis regresi berganda. Nah, pada analisis regresi berganda ini ada tiga uji yang perlu dilakukan. Yang pertama itu uji T untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 secara parsial atau individu terhadap variabel Y. Contohnya yaitu apakah terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y secara parsial. Yang kedua itu apakah terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y secara parsial. Dan yang ketiga itu apakah terdapat pengaruh antara variabel X3 terhadap variabel Y secara parsial. Yang selanjutnya itu ada uji F. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi pengaruh antara variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y.
Selanjutnya untuk yang ketiga itu koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh antara variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Berikut ini akan saya paparkan tutorial cara melakukan analisis regresi berganda. Yaitu kita klik menu Analyze, lalu klik pada bagian Regression, lalu klik pada bagian Linear. Kita pindahkan bagian total X1, total X2 ke bagian independen, dan total X3 ke bagian independen, serta total Y ke bagian dependen. Nah, lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili, ini adalah output untuk hasil analisis regresi berganda. Nah, untuk analisis pertama yang akan kita lakukan adalah uji T. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, uji T dilakukan dengan tujuan untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Nah, cara melihatnya itu yang untuk uji T kita lihat pada output koefisien pada bagian nilai signifikansi, di mana suatu data dapat dikatakan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili, ini adalah nilai signifikansi. Untuk dari total X1 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,026. Di mana nilai ini kurang dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel X1 sistem pengendalian internal terhadap variabel Y kualitas laporan keuangan secara individu atau parsial. Selanjutnya kita lihat pada variabel X2 atau pemanfaatan sistem informasi akuntansi, di mana nilai signifikansi atau nilai SIG sebesar 0,354, di mana nilai ini lebih dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh atau tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap variabel Y kualitas laporan keuangan secara parsial atau individu. Selanjutnya kita lihat pada nilai SIG pada total X3 atau sumber daya manusia, di mana nilai signifikansinya sebesar 0,015, di mana nilai SIG ini kurang dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial atau individu, dikarenakan nilai SIG-nya kurang dari 0,05 atau 5%. Selanjutnya untuk uji F bisa dilihat pada output ANOVA yang ini. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili, ini adalah output ANOVA yang digunakan untuk uji F, di mana uji F dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi dari output ANOVA, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, dan X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili, nilai SIG ini adalah lambang kurang dari 0,001 atau 0,001 ini bisa dikonversi ke dalam bentuk persen jadi 0,1%. Di mana nilai tersebut itu kurang dari atau lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan atau bersama-sama, dikarenakan nilai signifikansinya kurang dari 5%. Yang terakhir akan kita lihat pada bagian koefisien determinasi, pada bagian adjusted R-square, di mana adjusted R-square ini sebesar 0,502 atau dalam bentuk persen bisa diubah menjadi 50,2%. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan secara bersama-sama atau secara simultan sebesar 50,2%. Jadi pengaruh ketiganya terhadap variabel Y itu sebesar 50,2%. Nah, yang terakhir untuk persamaan regresinya bisa dilihat teman-teman sekalian beserta Ibu Nutsmatulaili. Untuk persamaan regresi ya bisa dilihat di bagian koefisien untuk unstandardized, di mana persamaan regresi yang tepat untuk data kuesioner yang saya analisis ini adalah 0,235 X1 ditambah 0,213 X2 ditambah 0,627 X3 ditambah 3,263. Baik, itu saja
terkait video tutorial analisis regresi berganda yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nutsmatul Laili yang telah membimbing saya dan kami kelas Opering M selama 1 semester ini. Maaf jika di video ini ada yang kurang sempurna atau kurang berkenan. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Ibu Nutsmatul Laili. Selamat siang.